Negara bagian Chiapas, inilah rumah bagi masyarakat peradaban Mesoamerika yang kerap disebut suku Indian. Ada 3 kelompok pribumi utama di Chiapas. Salah satunya suku Maya yang terbagi-bagi menjadi subkelompok seperti Chamula dan Xochitl. Ritual keagamaan suku Chamula dan Xochitl tergolong unik, menggabungkan tradisi prahispanik dengan agama Katolik. Dan area gereja San Juan Bautista ini berperan penting dalam perekonomian maupun kehidupan beragama mereka. Tempat ini bernama Plaza Seremonial, tempat diadakannya berbagai kegiatan ritual masyarakat San Juan Chamula. Selain sebagai tempat ritual, tempat ini juga kerap menjadi pasar bagi masyarakat sekitar, tempat menjajakan banyak dagangan, mulai dari pakaian, makanan, sampai sayuran segar. Penduduk asli Chiapas juga terkenal dengan ragam kerajinan kain tradisionalnya yang khas. Semarak dengan warna, dengan sulam-sulaman rumit nan indah. Karya-karya mereka telah menjadi salah satu primadona Chiapas untuk menarik para wisatawan. Udah mirip kayak orang Indian belum? Belum, oke. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Agama Islam telah masuk dan berkembang di sini sejak 20 tahun silam. Umat Muslim di San Cristobal de las Casas, Chiapas misalnya, mencapai 200 orang 3 tahun lalu. Ibrahim Cecep Anastasio Gomez, salah satu tokoh Muslim berpengaruh di Chiapas. ¿Qué actividades tienen ustedes? Pues mira, las actividades que aquí tenemos son diversas. Pues tenemos ahora mismo clases de Corán. Assalamualaikum. Hola. Ia memimpin sebuah komunitas Muslim yang masih memiliki hubungan keluarga. Jumlah mereka kurang lebih 50 orang dan sebagian adalah anak-anak ini. Cecep mulai mengenal Islam tahun 1995. Saat itu 2 orang Muslim dari Spanyol bernama Idris dan Nafiah datang ke Chiapas untuk menyebarkan agama Islam. Keluarga Ceceplah yang pertama kali mereka dekati. Llegaron estos españoles a dar el mensaje del Islam y invitaron a mi padre, que era un líder religioso, mi padre, él no lo aceptó, yo fui en su nombre, simplemente me acerqué a ellos, me gustó lo que vi, observé lo que estaban haciendo, las oraciones, lo que más me llamó la atención fue la recitación de Corán. Yo no sabía qué es lo que estaban recitando, ni qué letra o qué se estaban diciendo, simplemente me gustó, le dije a mi suegro, que antes no, pues ahora ya es mi suegro actual. Tak lama, Cecep pun mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi Muslim pertama dalam komunitas suku asli di Chiapas. Perlahan, keluarga Cecep mengikuti jejaknya menjadi mu'alaf, termasuk saudaranya Daud Patistan dan sang ayah yang awalnya menolak Islam. He is the only Hafiz in here. En Chiapas y yo creo que hasta todo México. Es el primer. Kecintaannya pada Islam telah membawa Cecep 4 kali berhaji dan menuntut ilmu hingga ke Spanyol, Maroko, dan Aljazair. Sementara Daud sempat mengenyam pendidikan Al-Quran di Universitas Al-Qarawiyyin Maroko selama 5 tahun. Namun perjalanan mereka menghayati Islam bukan berarti tanpa rintangan. Sobre algunos grupos que hay aquí en San Cristóbal que son muy radicales y prácticamente te llegan hasta tal punto de ser un poco fanáticos. Entonces, la gente que llega a convertirse al Islam con esta gente, ¿qué te puedo decir? Un poco disgustados por conocer a ciertas gentes, ¿no? Entonces, nosotros yo te hablo como la comunidad que estoy ahora, comunidad musulmana Ahmadía, estamos haciendo de otra manera completamente diferente. Es llamar a la gente con buenas palabras, con buena atención, sin llegar a ponerles un montón de trabas y de cosas, ¿no?
Cecep dan komunitas muslimnya lantas menulis surat kepada Uskup San Cristobal de las Casas mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang membawa angin perdamaian itu. Perjalanan saya untuk mengenal lebih jauh kehidupan penduduk asli Meksiko di Chiapas pun berlanjut. Kali ini saya menjelajah salah satu destinasi wisata favorit sejak tahun 1970-an, yakni San Cristobal de las Casas yang terletak di bagian selatan Chiapas. Tak sedikit wisatawan yang akhirnya menetap untuk sekedar belajar bahasa Spanyol maupun mendalami seni kebudayaan setempat. Salah satunya kerajinan ambar. Ambar menjadi batu pertama yang paling dicari di negeri sombrero. Untuk kerajinan ambar ini prinsipnya semakin gelap warnanya maka harganya semakin mahal. Seperti ambar berwarna merah yang ada di depan saya ini, harga yang paling mahal yang ada di sini. Karena juga jenisnya langka untuk ditemukan. Harga ambar berbentuk patung cenderung tinggi. Seperti di museum ini. Ambar termahal mencapai 151.000 peso atau 151 juta rupiah. Bila datang ke Chiapas, ambar dalam bentuk perhiasan dapat ditemukan di mana-mana. Suku asli Maya di Chiapas memang memiliki tradisi dan keseharian yang menarik untuk ditelusuri. Apalagi Islam tengah berkembang di tengah-tengah mereka. Islam pertama kali berkembang di Meksiko tahun 1995 saat pergolakan Zapatista, yakni gerakan dari aliansi masyarakat Maya guna melawan ketimpangan dan diskriminasi yang diterima penduduk asli Chiapas. Kala itu komunitas Murabitun dari Spanyol mendekati kepala-kepala suku Maya untuk mengajak masuk Islam. After that, they came with like a propose that Muslims could help to the Zapatists, and was like, if you convert to Islam, we can help you with this war that you have. And you know, it was a political situation. It was the first time that Islam came to Chiapas, and after that, like the Zapatists were not interested, so just little bit of them that were successful people was that take Islam, and of this way was growing. Tak banyak Muslim Socil yang bersedia membagi cerita kepada publik karena mereka cenderung tertutup. Alhamdulillah, saya bisa bertemu Yahya, seorang Muslim keturunan Maya Socil. Ia akan mengajak saya bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka yang bersahaja. Tak jauh dari kota San Cristobal de las Casas, di Molino de las Arcos ini, Yahya tinggal bersama istri dan 4 orang anaknya. Dari 300 warga yang tinggal di kawasan ini, 20 orang diantaranya memeluk Islam, termasuk Yahya dan keluarga. Rahma, istri Yahya, langsung mengajak saya mengunjungi salah satu masjid komunitas suku Maya di Chiapas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskita Al-Kautsar telah menjadi tempat mereka melabuhkan iman selama 17 tahun terakhir. Dan masjid ini baru saja rampung direnovasi pada 2013 berkat bantuan dari komunitas Muslim Al-Hikmah di Mexico City.
Untuk sekelas masjid yang terletak di sebuah desa kecil seperti di sini, menurut saya masjid ini cukup elok dan nyaman. Terlebih ditemani udara dingin dan sejuk yang membuat ibadah menjadi lebih tentram dan khusyuk. Masjid bersahaja ini juga menyediakan ragam buku bertemakan Islam. Sebagian berasal dari saudara-saudara Muslim di Mexico City. Dengan maksud kaum muslimin Molino de los Arcos dapat menikmati literatur tentang agama mereka. Bisa kita lihat di sini terdapat banyak buku tentang agama Islam, baik dalam berbahasa Inggris maupun Spanyol. Sayangnya hingga saat ini buku-buku ini belum terpakai dengan baik, lantaran belum ada orang yang bersedia untuk membagi ilmu tentang Islam secara tetap dengan komunitas yang ada di sini. Sedikit sekali orang-orang Xochitl di Molino de los Arcos yang mampu berbahasa Spanyol, apalagi bahasa Inggris. Kondisi itulah yang mendorong Ismai, imam yang memimpin sholat kami, datang ke Chiapas. Ismai adalah warga Meksiko yang sebelumnya bermigrasi ke Kanada bersama sang istri. Ini kunjungan Ismai yang pertama dalam 17 tahun terakhir. The story goes back to 1999 when I came here for the first time and I saw these brothers with the Moravitun community. They knew nothing about the real Islam, just what the Spaniards told them. And what they told them was convenient for them, so that they can have them, like slaves. Sebuah peristiwa dalam hidupnya telah mengetuk hati Ismai untuk menetap di perkampungan ini ketimbang di Kanada. Ismai bertekad membagi pengetahuan tentang Islam yang ia punyai dengan warga Muslim Molino de los Arcos. Memang bukan perjuangan yang mudah. Namun Ismai tengah mempersiapkan diri mempelajari bahasa suku Maya Xochitl. Dan Masjid Al-Kausar menjadi rumah keduanya di desa ini, hidup seorang diri demi menjalankan dedikasi. Ismai sebelumnya merupakan seorang penganut Katolik. Dan surat Ad-Duha telah membuka pintu hidayahnya. Wad-duha wal-laili idza saja. Masa lalunya terbilang kelam. Setelah sekian lama akrab dengan alkohol dan narkoba, Ismai akhirnya menemukan cahaya Islam. It was a book like this, but in Spanish. And I decided to buy it at that time, and I bought it, and I read it after 3 months. Actually, I hardly can read at the time. How did you? Sungguh Allah Maha memberi petunjuk. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ad-Duha ayat 7. Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Sebenarnya sempat agak khawatir juga. Motivasi masuk Islamnya apa gitu kan. Cuman kita positive thinking aja. Petualangan saya di Chiapas sungguh menggugah hati. Tak terasa saya sudah kembali ke ibu kota. Kota ini memiliki penduduk 20 juta jiwa dengan mobilitas yang tinggi. Transportasi publik bebas hambatan pun menjadi andalan warga. Di antaranya sistem angkutan cepat kereta bawah tanah atau metro. Tarifnya yang amat terjangkau membuat metro dapat dinikmati masyarakat dari berbagai status sosial ekonomi. Kartu untuk metro ini harganya 10 peso,
Dan untuk naik keretanya harganya 5 peso. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3.600-an. Menurut saya ini cukup murah, bukan cukup murah, murah sekali ya untuk ukuran transportasi publik sekali perjalanan kemana aja. Makin banyak warga Meksiko yang mengenal Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan ketentraman hati. Tak hanya lewat teladan manusia, tetapi juga lewat sentuhan cinta dan kasih. Nah, kali ini saya akan menuju salah satu rumah warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Meksiko yang telah menjadi mualaf. Saya berkesempatan bersilaturahmi dengan pasangan muda yang menikah Februari tahun lalu. Assalamualaikum. Eti, sang istri, merupakan warga negara Indonesia dan suaminya Alejandro berkebangsaan Meksiko. Alejandro sangat senang berpelesir. Dalam setahun, ia bisa 1 hingga 2 kali melancong ke negara lain, terutama kawasan Asia yang menjadi minat utamanya. Ketertarikan pada budaya Asia telah membuat Alejandro berkenalan dengan Eti lewat situs jejaring sosial. Sampai akhirnya, kedua insan ini bertemu di Jakarta. I really like how she was, the way of her thinking, her family orientation. And I decided to visit her and we become friends. And that was the first time I went to Indonesia because I went 3 times. Mengetahui Eti seorang Muslim, Alejandro lantas tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam. Sekembalinya ke Meksiko, ia mendatangi komunitas Muslim di Polanco, Meksiko untuk mendalami Islam. Di sanalah ia mempelajari dasar-dasar Islam dan tata cara beribadah. Sampai akhirnya Alejandro mengucap 2 kalimat syahadat. Sebenarnya sempat agak khawatir juga motivasi masuk Islamnya apa gitu kan. Cuman kita positif thinking aja. Insya Allah lah kalau emang niat kita kan baik ya. Pas dia udah mualaf, dia datang, dia juga bawa sertifikat dari sini kan untuk persyaratan nikah di Indonesia. Pas Idul Fitri dia ke rumah keluarga untuk minta restu. Terus pertama kalinya dia ikutan sholat Idul Fitri di desa saya sama keluarga waktu itu. Ramah, sopan, dan bersahaja. Begitulah kesan saya terhadap Alejandro. Dan alhamdulillah, setahun berumah tangga, Eti saat ini tengah mengandung buah cinta mereka. Eti masih beradaptasi dengan lingkungan dan bahasa barunya. Untuk mengisi waktu senggang, Eti kini menjadi penulis lepas skenario untuk sebuah program komedi situasi yang tayang di net. Alejandro merupakan musisi Latin yang kerap tampil di berbagai kafe. Kini ia sedang membuat album musik tradisional bersama grupnya. Di studio kecil inilah ia mengaransemen musik dengan instrumen andalannya. It's a typical rhythm. Keahliannya di bidang musik ternyata memudahkan Alejandro belajar Al-Quran. Sebagai mu'alaf, ketertarikan pada Islam terpancar pada dirinya. Ia lebih banyak mencari tahu sendiri ketimbang bergantung pada ajakan sang istri. I tried, for example, when I learned the Al-Fatiha, it was so difficult for me. But instead that, I hear the recitations, that they make it like singing. And for me as musician, it was much easier learning like song than learning by memory. Semoga cahaya Islam terus benderang dalam keluarga kecil ini. Dan perjalanan saya ke negeri sombrero ini sungguh penuh makna. Semoga Allah selalu menjaga orang-orang yang teguh di jalannya. Di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lay